Selamat siang, sore, malam, Ibu Wigati dan juga teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 4 atau grup D ingin mempresentasikan hasil pembahasan kelompok kami. Nah, berhubung minggu yang lalu sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya, yaitu mengenai faktor eksternal, kali ini pembahasan kita mengenai faktor belajar internal kognitif. Next. Nah, untuk anggota kelompok kami itu sendiri, yaitu terdiri dari saya sendiri, Latifah Nuridayah, dengan NIM 231324025, dan juga rekan saya, Yosefa Setiawati, dengan NIM 241324003, Selina Ganul dengan NIM 231324006, dan Fulgensia Claresta dengan NIM 231324010. Next. Nah, adapun untuk tujuan pembelajarannya itu sendiri, setelah teman-teman mempelajari pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama, diharapkan mahasiswa dapat memahami teori kognitif menurut Sian Piaget dan Robert M. Gagné. Dua, mahasiswa dapat memahami dan mengetahui apa saja faktor-faktor internal kognitif. Ketiga, diharapkan mahasiswa dapat memahami faktor internal kognitif jasmani. Empat, diharapkan mahasiswa dapat memahami faktor internal kognitif psikologis. Dan yang terakhir adalah mahasiswa dapat memahami faktor internal kognitif kelelahan. Next. Adapun cakupan pembahasan mengenai teori internal kognitif yang akan kita bahas, yaitu pertama ada pengantar atau pendahuluan, kedua teori kognitif menurut para ahli yaitu Sian Piaget dan juga Robert M. Gagné, tiga faktor internal kognitif itu sendiri yang meliputi faktor jasmani, faktor psikologis, dan juga faktor kelelahan. Next. Nah, untuk pengantar atau pendahuluan itu sendiri akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk pengantarnya, yang pertama, proses belajar merupakan aktivitas kompleks yang melibatkan berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal itu merujuk pada aspek-aspek yang berasal dari dalam diri individu, seperti motivasi, emosi, dan kemampuan kognitif. Nah, di antara faktor internal tersebut, faktor kognitif memegang peran sentral karena berkaitan langsung dengan cara individu memproses, memahami, dan mengaplikasikan informasi. Yang kedua, pentingnya faktor kognitif dalam pembelajaran telah menjadi fokus banyak peneliti dalam bidang psikologi pendidikan. Kemampuan kognitif yang berkembang dengan baik mungkin individu untuk belajar secara efektif, menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan sebelumnya, dan mengembangkan strategi belajar yang adaptif. Nah, yang ketiga, dalam pendidikan modern, tuntutan untuk berpikir kritis dan kreatif semakin tinggi, menjadikan pemahaman tentang faktor kognitif semakin relevan. Nah, yang terakhir itu eksplorasi mendalam tentang faktor belajar internal kognitif tidak hanya penting untuk meningkatkan hasil belajar, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung perkembangan potensi kognitif setiap individu. Next. Untuk teori kognitif menurut Sian Piaget. Menurut, menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses di mana tujuan individu melalui suatu rangkaian yang secara kualitatif berbeda dalam berpikir. Hal yang diperoleh dalam satu peringkat akan merupakan dasar bagi peringkat selanjutnya. Piaget memandang bahwa kognitif merupakan hasil dari pembentukan adaptif biologis.
Perkembangan kognitif terbentuk melalui interaksi yang konstan antara individu dengan lingkungan dua proses, yaitu organisasi dan adaptasi. Tahap-tahap perkembangan kognitif anak-anak menurut Piaget. Yang pertama, sensori motorik dari 0 sampai 2 tahun, menunjuk pada konsep permanensi objek, yaitu kecakapan psikis untuk mengerti bahwa suatu objek masih tetap ada, meskipun pada waktu itu tidak tampak oleh kita dan tidak bersangkutan dengan aktivitas pada waktu itu, tetapi pada stadium ini permanen objek belum, contohnya seperti seorang bayi. Yang kedua, prooperasional umur sampai 2 sampai 7 tahun. Perkembangan kemampuan menggunakan simbol-simbol yang menggambarkan objek yang ada di sekitarnya. Berpikirnya masih egosentris dan berpusat. Kemudian yang ketiga, operasional dari umur 7 sampai 11 tahun. Mampu berpikir logis, mampu konkret memperhatikan lebih dari satu dimensi sekaligus dan juga dapat menghubungkan dimensi ini satu sama lain. Dan kurang egosentris, selalu belum bisa berpikir abstrak. Kemudian yang terakhir, operasional formal dari umur 11 sampai dewasa, mampu berpikir abstrak dan dapat menganalisis masalah secara ilmiah dan kemudian menyelesaikan masalah. Next. Kemudian, teori kognitif menurut Robert M. Gardner. Menurut Robert M. Gardner, teori belajar ini berasal dari psikologi kognitif yang merupakan teori pemrosesan informasi atau informasi processing teori dikemukakan oleh Gardner. Menurut teori ini, belajar dipandang sebagai proses pengolahan informasi dalam otak manusia. Terdapat beberapa pengolahan otak manusia. Yang pertama, reseptor atau alat-alat indera. Reseptor ini merupakan rangsangan dari lingkungan dan mengubahnya menjadi rangsangan neural, memberikan simbol-simbol informasi yang diterimanya dan kemudian diteruskan kepada memori. Yang kedua, sensory register atau penampungan kesan-kesan sensoris, yaitu ini terdapat pada saraf pusat yang berfungsi untuk menampung kesan-kesan sensoris dan mengadaptasi seleksi sehingga terbentuk suatu kebulatan perseptual atau persepsi selektif. Kemudian sebagian informasi diteruskan ke memori jangka pendek, sebagian hilang dari sistem. Kemudian yang ketiga, short term memory atau memori jangka pendek. Memori jangka pendek dikenal dengan memori kerja atau working memory. Dengan kapasitas sangat terbatas, waktu penyimpanan yang pendek, namun dapat menampung hasil pengolahan perseptual dan menyimpannya. Informasi tersebut dapat disimpan lebih lama dan diolah untuk menentukan maknanya. Kemudian memori ini dapat ditransformasikan dalam bentuk kode-kode kemudian diteruskan ke memori jangka panjang. Yang keempat, long term memory atau memori jangka pendek. Long-term memory ini dapat menampung pengolahan yang ada di memori jangka pendek, kemudian informasi tersebut disimpan dalam jangka panjang dan bertahan lama dan siap dipakai apabila diperlukan. Pengeluaran kembali informasi dalam memori jangka panjang disebut pemanggil. Pemanggilan tersebut terdapat dua cara, yaitu yang pertama, informasi mengalir dari memori jangka panjang ke memori jangka pendek, dan kemudian response generator. Yang kedua, informasi mengalir langsung dari memori jangka panjang ke response generator selama pemanggilan atau respon otomatis. Yang terakhir, response generator atau pencipta respon dapat menampung informasi yang tersimpan dalam memori jangka panjang dan mengubahnya menjadi reaksi jawaban. Next. Nah, kemudian ada faktor internal kognitif, di mana terdapat faktor jasmani, faktor psikologis, dan faktor kelelahan. Faktor jasmani sendiri terbagi menjadi dua, yaitu faktor kesehatan dan cacat tubuh. Faktor psikologis terbagi menjadi 7, yaitu intelijensi, perhatian, minat, bakat, motivasi, kematangan, dan kesiapan. Dan ketiga, faktor kelelahan, yaitu terbagi menjadi dua, yaitu kelelahan jasmani dan kelelahan rohani. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor jasmani.
Benar sekali, seperti yang telah disebutkan oleh teman saya, bahwa faktor jasmani ini terbagi menjadi dua, yaitu ada faktor kesehatan dan juga faktor cacat tubuh. Nah, faktor kesehatan ini sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Mengapa demikian? Karena perlu diketahui bahwa kesehatan itu sendiri adalah keadaan sehat atau badan bugar gitu. Nah, kesehatan seseorang berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Proses belajar seseorang akan terganggu jika kesehatan seseorang juga terganggu. Mungkin teman-teman di sini pernah mengalami ketika teman-teman sedang merasa kelelahan atau mungkin sedang merasa tidak enak badan, tetapi teman-teman memaksakan untuk tetap belajar. Nah, itu tidak baik ya teman-teman, karena nantinya itu akan berpengaruh pada hasil belajar teman-teman begitu atau hasil belajar siswa ya. Nanti hasilnya tidak memuaskan begitu. Nah, agar seseorang dapat belajar dengan baik, haruslah mengusahakan kesehatan badannya tetap terjamin dengan cara selalu mengindahkan ketentuan-ketentuan tentang bekerja, belajar, istirahat, makan yang cukup, tidur yang cukup, dan juga beribadah. Nah, kemudian faktor yang kedua yaitu cacat tubuh. Cacat tubuh adalah sesuatu yang menyebabkan kurang baik atau kurang sempurna mengenai tubuh atau anggota badan. Cacat itu bisa berupa buta, setengah buta, tuli, setengah tuli, patah kaki, patah tangan, lumpuh, dan lain sebagainya. Keadaan cacat tubuh juga mempengaruhi belajar siswa. Jadi siswa yang cacat atau disabilitas belajarnya juga terganggu. Jika hal itu terjadi, hendaknya siswa belajar pada lembaga pendidikan khusus. Seperti yang telah kita ketahui bahwa di Indonesia ini telah ada lembaga pendidikan bernama SLP, di mana eh, lembaga pendidikan tersebut dikhususkan untuk anak-anak disabilitas atau cacat tersebut, agar anak-anak atau siswa disabilitas tetap dapat belajar dengan maksimal begitu. Next. Baik, kemudian ada faktor psikologis. Yang pertama, intelijensi. Yang dimana intelijensi ini sangat berpengaruh besar terhadap kemajuan belajar. Nah, intelijensi sendiri ini terdapat beberapa poin. Yang pertama, adanya kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan ke dalam situasi yang baru dengan cepat dan efektif. Yang kedua, mengetahui atau menggunakan konsep-konsep yang abstrak secara efektif. Dan yang ketiga, mengetahui relasi dan mempelajarinya dengan cepat. Nah, konsep intelijensi ini sangat membantu siswa dalam pembelajaran yang tinggi akan lebih berhasil daripada yang mempunyai tingkat intelijensi yang rendah. Dengan begitu, siswa yang mempunyai tingkat intelijensi yang tinggi belum pasti berhasil dalam belajarnya. Mungkin ini disebabkan karena belajar merupakan suatu proses kompleks dengan banyak faktor yang mempengaruhinya. Sedangkan intelijensi sendiri adalah salah satu faktor di antara faktor yang lainnya. Jadi, faktor lain itu dapat menghambat atau berpengaruh negatif terhadap proses belajar, sehingga akhirnya siswa menjadi gagal dalam belajarnya. Nah, maksud dari belajar intelijensi ini adalah menerapkan metode yang efisien dan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, seperti faktor jasmani, keluarga, sekolah, dan masyarakat yang memberi pengaruh positif kepada siswa dan kepada siswa yang memiliki intelijensi yang rendah itu perlu mendapatkan perhatian dan pendidikan di lembaga pendidikan khusus. Kemudian perhatian yang dimana keaktifan jiwa yang dipertinggi, jiwa tersebut semata-mata tertuju kepada suatu objek atau sekumpulan objek yang dimana perhatian ini menjamin hasil belajar yang baik, sehingga siswa harus mempunyai perhatian terhadap bahan yang dipelajarinya. Nah, pelajaran tersendiri eh,
itu dapat menjadi perhatian teman-teman. Misalnya, teman-teman ada mata pelajaran yang kurang disukai. Nah, dari situ mungkin perhatian teman-teman merasa bosan, sehingga teman-teman sendiri tidak menyukai pelajaran tersebut. Nah, jadi eh, pelajaran yang teman-teman tidak sukai itu dapat guru dapat mengusahakannya agar pelajaran tersebut menjadi lebih menarik dan membuat teman-teman menjadi perhatian terhadap pelajaran tersebut. Kemudian ada minat, yang dimana kegiatan yang diminati seseorang diperhatikan terus-menerus yang disertai rasa senang. Nah, minat sendiri ini adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Nah, kegiatan yang diminati seseorang tersebut, misalnya teman-teman hobinya belajar nih. Nah, teman-teman harus mengusahakan diri teman-teman sendiri untuk mempunyai minat yang lebih agar dalam pelajaran tersebut teman-teman bisa mendapat nilai yang memuaskan sehingga teman-teman menjadi merasa senang. Kemudian ada bakat, kemampuan bawaan sebagai potensi yang perlu dilatih dan dikembangkan agar dapat terwujud menurut Surya Brata pada tahun 2002. Yang dimana bakat ini memerlukan latihan dan pendidikan agar suatu tindakan dapat dilakukan pada masa yang akan datang. Kemudian terus belajar pada bidang bakat ini mempunyai persendirian dalam diri sendiri yang dimana teman-teman harus mengembangkan bakat tersebut agar teman-teman memiliki potensi yang akan diusahakan dalam bakat tersebut sehingga bakat tersebut dapat dikembangkan dengan cara belajar atau berlatih agar menjadi lebih baik lagi. Kemudian ada faktor motivasi. Nah, faktor motivasi sendiri ini terbagi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi adalah dorongan yang ada pada diri anak untuk melakukan suatu tindakan. Besar kecilnya motivasi banyak dipengaruhi oleh kebutuhan individu yang ingin dipenuhi. Nah, tadi motivasi terbagi menjadi dua kan. Yang pertama motivasi intrinsik, yang dimana motivasi ini ditimbulkan dari dalam diri orang yang bersangkutan. Sementara motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang timbul oleh rangsangan dari luar atau motivasi yang disebabkan oleh faktor-faktor dari luar situasi belajar. Misalnya angka, jasa, tingkatan, hadiah, persaingan, pertentangan, sindiran, maupun hukum. Sehingga motivasi ini sendiri diperlukan di sekolah karena tidak semua pelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan setiap siswa. Kemudian adanya kematangan, di mana anak yang sudah siap atau matang belum dapat melaksanakan kecakapannya sebelum belajar. Belajar akan berhasil jika anak sudah siap atau matang. Nah, kematangan sendiri ini merupakan suatu tingkat atau fase dalam pertumbuhan seseorang yang alat-alat tubuhnya sudah siap untuk melaksanakan kecakapan baru. Misalnya, eh, anak sudah siap untuk berjalan, terus anak sudah siap, jari-jari anak sudah siap untuk menulis, dan otaknya juga sudah siap untuk berpikir secara lebih dalam lagi. Nah, yang terakhir adanya kesiapan, di mana kesiapan ini perlu diperhatikan dalam proses belajar, karena jika siswa belajar dan padanya sudah ada kesiapan, hasil belajarnya akan cenderung lebih naik. Nah, kesiapan sendiri ini adalah kesediaan untuk memberi respon atau berinteraksi. Baik. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya itu faktor kelelahan. Nah, faktor kelelahan itu ada dua. Yang pertama, kelelahan jasmani. Yang kedua, kelelahan rohani. Jadi, untuk kelelahan itu sendiri,
yaitu pada seseorang walaupun sulit untuk dipisahkan, tetapi dapat dibedakan menjadi dua seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, kelelahan itu bersifat psikis. Nah, untuk yang pertama itu kelelahan jasmani. Nah, kelelahan jasmani itu terlihat dengan lemah tubuh dan timbul kecenderungan untuk membaringkan tubuh. Kelelahan jasmani terjadi karena kekacauan substansi sisa pembakaran di dalam tubuh sehingga darah kurang lancar pada bagian tertentu. Nah, jadi contoh dari kelelahan jasmani itu seperti seorang siswa yang menghadapi ujian akhir mungkin mengalami kelelahan mental karena kurang tidur dan kelelahan fisik karena tekanan untuk mendapatkan nilai bagus. Jadi hal ini itu dapat menyebabkan ia merasa lelah, tidak bersemangat, dan bahkan depresi. Nah, untuk kedua, kelelahan rohani. Kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya kelesuhan dan kebosanan, sehingga minat dan dorongan untuk menghasilkan sesuatu itu sudah hilang. Nah, kelelahan ini sangat terasa pada bagian kepala dengan merasakan pusing, terus sehingga sulit untuk berkonsentrasi untuk belajar. Nah, kelelahan rohani dapat terjadi terus-menerus memikirkan masalah yang dianggap berat tanpa istirahat, menghadapi hal-hal yang selalu sama tanpa ada variasi, terus mengerjakan sesuatu karena terpaksa dan tidak sesuai dengan bakat, minat, dan perhatiannya. Contohnya, kelelahan rohani ini yaitu seorang siswa yang aktif di sebuah organisasi sekolah mungkin merasa lelah secara fisik karena jadwal yang padat dan lelah secara mental karena harus mengimbangkan antara akademis dan tanggung jawab dia di sebuah organisasi. Nah, dari penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa kelelahan itu juga dapat mempengaruhi belajar siswa. Nah, agar siswa dapat belajar dengan baik, haruslah dia menghindari agar jangan sampai terjadi kelelahan dalam belajarnya, sehingga perlu diusahakan kondisi yang bebas dari rasa lelah. Nah, dari kedua kelelahan ini, untuk mengatasinya, yang pertama itu tidur yang teratur, istirahat yang teratur, terus yang ketiga itu mengusahakan cara belajarnya itu variasi, jangan hanya cuma satu aja, tapi harus bervariasi. Yang keempat itu menggunakan obat-obatan yang bersifat untuk melancarkan peredaran darah. Yang kelima itu rekreasi dan ibadah yang teratur. Next. Dari sekian penjelasan kami tadi, kelompok kami itu menyimpulkan bahwa perkembangan kognitif dan hasil belajar dipengaruhi oleh faktor internal seperti inteligensi, minat, bakat, motivasi, kematangan, dan kesehatan. Yang kedua, teori Piaget menekankan tahapan perkembangan kognitif yang berurutan, sementara Gagnet berfokus pada pemrosesan informasi dalam jadi motivasi, latihan, dan kesiapan mental sangat penting untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Nah, yang terakhir itu cara menghindari kelelahan jasmani dan rohani, yaitu tadi melalui istirahat, variasi belajar, dan rekreasi juga diperlukan untuk mendukung proses belajar yang efektif. Baik. Nah, untuk faktor internal kognitif tadi, kami mengutip dari beberapa buku, yaitu yang pertama ada dari Dr. H. Furtasan Ali Yusuf SESCOM, MM dan DR Budi Ilham Maliki SPDMM 2002, Psikologi Pendidikan, Depok PT Raja Grafindo Persada, dan Surya M 2004, Psikologi Pembelajaran dan Pengajaran, Bandung, Pustaka Bani Quraisy. Dan yang terakhir, yang atau buku ketiga yaitu Surya PD 2013, Psikologi Guru Konsep dan Aplikasi dari Guru untuk Guru, Bandung, Alfabeta CV. Nah, mungkin itu tadi pembahasan kita mengenai faktor-faktor internal kognitif. Mungkin buat teman-teman, jika ada pertanyaan atau pernyataan yang kurang jelas, dapat teman-teman sampaikan pada saat di kelas. Dan nanti bisa kita diskusikan.
Mungkin cukup sekian dulu presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.